Wassalatu wassalamu ala rasulillah jamaah yang dirahmati oleh Allah, para guru, para sahabat, saya sampaikan dalam kitab Masyaribul Anwar dikatakan bahwa al-haya'u khiyar, bahwa hidup itu mah pilihan buat kita. Hidup itu pilihan buat kita. Artinya mau kita benar ya emang buat kita, mau kita jelek ya emang kita. Tapi Allah itu luar biasa. Allah itu punya sifat Ar-Rahman dan Maha Pengasih, Maha Penyayangnya sangat luar biasa. Sampai-sampai Allah itu ciptakan surga dan neraka sesuai dan tergantung porsinya masing-masing. Orang yang di dunianya baik penyimpanannya masuk surga, orang yang di dunia kagak baik berarti masuk neraka. Lihat gitu ya. Allah itu ciptakan surga dan neraka, dan uniknya itu surga itu ternyata ada 8 pintu. Artinya jalan kebaikan yang kita lakukan kan banyak jalan menuju kebaikan, benar nggak? Ya. Banyak jalan untuk melakukan kebaikan. Tapi subhanallah, Allah ciptakan surga hanya ada 8 pintu, dan sebaliknya neraka diciptakan oleh Allah ada berapa pintu? 7. Bukan 8, tapi 7. Lebih kurang malah. Enak ya, Bu? Di mana, Bu? Artinya bahwa ya hidup itu simpel lah, tetapi simpelnya hidup juga kita jangan meremehkan. Artinya berapa banyak di antara kita yang terkadang melakukan sebuah kebaikan yang kita anggap remeh, yang kita anggap biasa-biasa aja kebaikan kita. Justru ternyata kebaikan tersebut menjadi tiket untuk kita masuk surga. Begitupun sebaliknya, ada perbuatan yang kita anggap ada kemaksiatan yang kita lakukan yang kita anggap biasa-biasa aja, gitu. Kita anggap enteng aja, ntar juga Allah ampunin, betul. Tapi ternyata justru maksiat itu yang kita anggap biasa malah justru menjadi tiket kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kisah Rasulullah itu pernah bercerita kepada para sahabat, kan ada cerita tuh yang sering kita dengerin. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam usyira li imratin marrat bi qalbin ala ra'sin rafi'in yalhas qala ada yaqulul atashu wa najat khuffaha fa awsaqat bi thimariha wa najat khuffaha fa awsaqat. Ini Rasulullah bercerita kepada para sahabat, dulu ada seorang wanita pelacur yang akhirnya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Lantaran gara-gara dia lewat di jalan, ada anjing yang menjulurkan lidahnya, hampir mati itu anjing. Kenapa? Gara-gara anjing kehausan, hampir mati. Nih wanita tadi berinisiatif karena merasa iba sama tuh anjing, akhirnya nolongin, dibuka ikat kepalanya, iketin sepatunya, diambil dari sumur, diminumin anjing itu. Faghfirolaha bidzalik, kata Nabi. Ternyata Allah ampunin dosa-dosanya sebab gara-gara dia nolongin anjing. Lah anjing kan hina, jajal dah. Kita ngomong sama depan teman kita nih, anjing lo gitu coba. Marah nggak kita? Marah. Anjing lo depan rumah kita usir, bener nggak? Orang najis, ya kan? Orang hina. Tapi subhanallah, walaupun anjing hina, anjing najis, tapi ketika ditolong oleh hambanya yang lain, Allah melihat senang, Allah redho, Allah kasih ampunan buat dia. Tuh. Lalu pertanyaannya, kalau nolongin anjing aja Allah ampunin dosa kita, bagaimana kalau yang kita tolong saudara kita, orang tua kita, guru-guru kita, agama kita, bagaimana? Begitu logikanya. Maka jangan pernah menganggap remeh kebaikan yang kita lakukan. Bisa jadi walaupun cuman nih kita ngaji Iqra, walaupun kita cuma ngajian doa, ya kan? Walaupun awalnya nih dari rumah udah ngelapin pokoknya gue mau makan lontong, gitu. Bukan cuma sih. Udah cuma jadi ya. Jadi gue ngarepin nih, pokoknya gue udah bayangin dari rumah pokoknya gue makan apa namanya gurame, pecah gurame dah, gitu. Terus di sini cuma lontong doang, gitu kan? Ya itu nggak jadi salah, salah ngaji. Yang penting kita ngajinya, gitu. Yang penting ngajinya. Bisa jadi ternyata cuman gara-gara kita ngaji begini, ya kan? Akhirnya Allah ampuni dosa kita. Amin. Dan tapi ingat, jangan pernah juga meremehkan hal-hal yang kecil. Contoh, kita udah menghina orang,
atau kita nganggap remeh orang lain. Lu mah begitu banget, gue tahu lu pelit banget gitu, atau bagaimana itu kita anggap biasa gitu. Tapi ternyata masya Allah bisa jadi itu ternyata menjadi tiket kita masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kan Rasulullah pernah bercerita juga tuh, nuzibat li imra'atin hirratin, ada seorang wanita mendapatkan azab dari Allah cuman gara-gara seekor anjing, seekor kucing. Cuman gara-gara seekor kucing. Kucing itu dia pelihara tapi nggak dikasih makan sama dia. Nggak dikasih makan, nggak dikasih apa-apain. Buru-buru kasih minum, makan kagak. Dikurung bantu kucing. Lama-lama tuh kucing mati. Sebab cuman gara-gara dikurang yang bisa anggap remeh, ternyata wanita itu diazab oleh Allah. Artinya apa? Jangan pernah menyepelekan hal apapun yang kecil dari yang kita lakukan. Kalau memang kita bisa, lakuin aja. Kalau kita bisa melakukan kebaikan, lakukan aja. Allah kan maha penyayangnya luar biasa, Pak. Mana buktinya? Ketika kita melakukan kebaikan, maka Allah balas 10 kebaikan buat kita. Syara'an salihah, Allah 10 balas 10 kebaikan. Tapi kalau kita melakukan kemaksiatan, Allah nggak balas 10 kejelekan buat kita. Cuman 1 dosa yang dikasih Allah. Tuh enak. Kebaikan dibalas 10, kejelekan cuma dibayar 1. Enak gak tuh kira-kira? Nah, enak. Kalau kita dagang merugi gitu. Benar nggak? Ditekor. Itu. Tapi subhanallah, Allah punya kasih sayang buat kita. Maka betul kata Rasul bahwa aku tidak masuk surga, aku masuk surga bukan karena amal ibadahku, tapi karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya mah hidup yang penting ngarepin ridho, ngarepin rahmat Allah aja udah. Ya walaupun pulang kita nggak dibawain apa-apa ini, ya. Gurunya juga udah amplopin apa kagak gitu. Ya, biarin aja, itu nggak usah pikirin, enggak. Bener, paling saya tungguin gitu. Ya. Intinya ayo sama-sama kita benahi diri kita. Hidup itu pilihan, Pak. Hidup itu pilihan. Mau kita jadi orang yang baik, orang yang beramal soleh, maka Allah balas dengan surganya. Atau sebaliknya, kita yang jauh dari Allah, maksiat kepada Allah, Allah kasih nerakanya. Mudah-mudahan malam ini menjadi wasilah Allah tambahkan iman kita, Allah kuatkan iman Islam kita, Allah berikan keberkahan hidup kita, Allah luaskan rezeki kita, dan mudah-mudahan segala sesuatunya Allah mudahkan dan Allah ijabah segala doa-doa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.